Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Komnas Perempuan mencatat ada 4.500 aduan kasus kekerasan seksual sepanjang tahun 2021. Komnas Perempuan menilai kasus kekerasan seksual tahun ini meningkat 2 kali lipat dan melihat dari jumlah aduan tersebut diperkirakan masih banyak korban kejahatan seksual yang enggan melapor ke pihak berwajib. Kasus kekerasan seksual perempuan di Indonesia terus ditemukan. Komisi Nasional Perempuan atau Komnas Perempuan mencatat, setidaknya terdapat 4.500 kasus kekerasan seksual sejak Januari hingga September 2021. Selain kekerasan seksual, kriminalisasi dalam rumah tangga juga kerap terjadi. Setidaknya sejak 10 tahun terakhir, 49.000 perempuan di Indonesia mengalami kekerasan seksual. Sementara itu, berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, hanya 10% korban kekerasan seksual berani melaporkan kasusnya. 10% korban memilih menceritakan kasusnya ke orang terdekat dan 80% lainnya memilih untuk diam. Maraknya kejahatan ini membuat berbagai pihak mendorong pemerintah untuk mengesahkan RUU TPKS atau Tindak Pidana Kekerasan Seksual agar masyarakat lebih berani bersuara atas kasus kekerasan seksual. Ya, dan untuk membahas lebih lanjut tentang meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual pada perempuan, apa yang menjadi penyebab peningkatan tersebut dan langkah apa yang harus dilakukan, kita akan langsung berbincang bersama Ibu Andi Yentriani selaku Ketua Komnas Perempuan. Selamat pagi Ibu Andi, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat buat semuanya ya. Salam sehat. Ibu Andi, kita sedang dihadapkan dengan rentetan kasus kejahatan seksual. Bahkan Komnas Perempuan tadi mencatat di tahun 2021 ini ada 4.500 aduan begitu Bu. Apakah ini menjadi alarm bahwa Indonesia memang benar-benar darurat kejahatan seksual terhadap perempuan Bu? Betul Mbak Prisil bahwa dari Januari sampai Oktober Komnas Perempuan sudah menerima 4.500 pengaduan, tetapi memang proses verifikasi masih berlangsung sehingga kami belum bisa menyebutkan secara lebih detail tentang berapa jumlah kasus kekerasan seksualnya. Tetapi jumlah pengaduan ini sudah 2 kali lipat dibandingkan dengan total kasus yang diadukan kepada Komnas Perempuan di tahun 2020. Nah, Komnas Perempuan juga memandang bahwa memang kita sedang memasuki masa darurat kekerasan seksual ya. Kita lihat ini banyak sekali pelaporan-pelaporan yang dilakukan kepada lembaga-lembaga layanan, tidak saja kepada Komnas Perempuan, dan juga melalui media sosial gitu. Apalagi ada gerakan untuk menyampaikan di media sosial dengan harapan akan mendapatkan perhatian yang lebih baik dari aparat penegak hukum. Nah, kata darurat kekerasan seksual ini sebetulnya tidak saja terkait dengan jumlah pelaporan yang semakin banyak, tetapi justru pada saat bersamaan ini tidak ditopang dengan kapasitas yang cukup untuk mengatasinya dengan baik. Oke. Jadi di Komnas Perempuan kami melihat misalnya ya kan sebagai Lembaga Nasional Hak Asasi Manusia yang spesifik tentang isu penghapusan kekerasan terhadap perempuan, memang Komnas Perempuan tidak memiliki kewenangan dan juga kapasitas untuk mendampingi satu persatu kasus. Apalagi kantor kami kan hanya di Jakarta ya dengan 45 orang staf secara keseluruhannya. Nah, karena itu Komnas Perempuan mengembangkan mekanisme rujukan kepada lembaga-lembaga layanan dan lembaga-lembaga pendamping bagi perempuan korban kekerasan yang ada, baik itu dioperasionalkan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat sipil. Nah, sejak tengah tahun 2021 ini, semakin banyak lembaga-lembaga layanan yang menyampaikan kepada Komnas Perempuan bahwa mereka sudah tidak bisa lagi menerima lebih banyak rujukan karena kasus yang langsung diajukan kepada mereka pun sudah bertumpuk karena di banyak lembaga layanan jumlah pendamping juga tidak banyak ya. Dan kita tahu banyak kawan-kawan ini yang bekerja dengan kapasitas mandiri, dukungan sumber daya dari pihak pemerintah maupun dana hibah ini tidak selalu tersedia gitu. Jadi mereka harus dengan daya sendiri untuk melakukannya. Nah, di banyak tempat kemudian juga para pendamping harus menghadapi situasi-situasi tantangan yang dihadirkan oleh masa pandemi. Baik di mana mereka sendiri terpapar pada kesehatan ataupun harus menjaga orang di dalam rumahnya, termasuk banyak pendamping kan perempuan ya.
Jadi Oke. mereka juga harus mendampingi anak yang belajar dari rumah. Jadi ini tantangan-tantangan yang mau tidak mau akan mempengaruhi sebetulnya kapasitas dari lembaga pendamping. Belum lagi jika Mhm. kita melihat misalnya protokol-protokol kesehatan ini juga memungkinkan layanan itu menjadi lebih sedikit. Misalnya rumah aman yang mungkin tadinya digunakan untuk 12 orang, tetapi karena kapasitasnya harus disesuaikan dengan protokol kesehatan hanya bisa untuk setengah dari jumlah sebelumnya. Ataupun juga misalnya yang lain adalah layanan yang tadinya bisa langsung tapi harus pindah ke daring, tetapi di daerah yang infrastruktur teknologi informasinya juga berkurang. Akibatnya kami sangat khawatir bahwa angka pelaporan yang tinggi ini yang tidak disertai dengan kapasitas yang cukup untuk melakukan pendampingan kasus itu akan menyebabkan antrian yang panjang, Mhm. ada keterlambatan, kelambanan dan juga dalam merespon kasus ya, maksud saya keterlambatan dan kelambanan dalam merespon kasus, juga ketersediaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan korban yang sebetulnya multi aspek dan seringkali juga membutuhkan pendampingan yang intensif. Inilah sebetulnya yang perlu kita maknai dengan darurat kekerasan seksual, sehingga ketika kita merumuskan payung hukumnya, ini bukan saja soal pemidanaan kepada pelaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa daya dukung untuk memperjuangkan keadilan dan untuk korban memperoleh pemulihan ini bisa ada. Sayangnya, seperti yang kami baru saja dapat informasinya, ini tanda-tanda bahwa akan dibahas lebih lanjut rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual masih abu-abu ya. Mhm. Bahkan terakhir saya diberitahu bahwa pada sidang paripurna hari ini rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang harusnya tadi memuat soal pemulihan bagi korban jadi fokus pada hak-hak korban selain urusan tentang pemidanaan pelaku dan juga terobosan di hukum acara pidana ataupun untuk upaya pencegahan dan pengawasan, ternyata rancangan undang-undang ini sendiri belum menjadi agenda pembahasan dalam sidang paripurna DPR hari ini. Baik, itu dia yang tadi akhirnya menimbulkan fenomena gunung es begitu ya Bu ya, terkait adanya juga kejahatan seksual bagi perempuan di Indonesia. Tadi tidak hanya alarm darurat, tapi juga sebenarnya banyak akhirnya masyarakat mungkin korban-korban yang juga mendapatkan kejahatan seksual ini enggan untuk melapor. Dari Komnas Perempuan sendiri apa kemudian yang didorong Bu terkait dengan kasus ini yang ternyata kalau kita lihat juga dijelaskan oleh Bu Andi, ternyata ini sangat mengerikan begitu, sangat-sangat juga tidak melindungi korban yang ada saat ini. Tentunya yang utama diupayakan oleh Komnas Perempuan dan ini kita sudah lakukan bersama kawan-kawan lembaga-lembaga pendamping bagi perempuan korban kekerasan sejak tahun 2010 adalah untuk mendorong perbaikan payung hukum yang bisa membantu korban untuk memperjuangkan keadilan dan memperoleh pemulihannya. Nah, salah satu payung hukum yang kita sangat harapkan adalah rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, Komnas Perempuan juga dari tahun 2008 secara khususnya, itu kita bekerja bersama dengan kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan juga Pradi, yang kemudian kita tambahkan dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, itu mengembangkan sistem peradilan pidana terpadu. Hmm. Dari sistem peradilan pidana terpadu ini harapannya korban juga memperoleh ruang peneguhan bagi memperjuangkan hak-haknya sejak masa pelaporan. Nah, melalui pengembangan sistem peradilan pidana terpadu inilah kemudian lahir misalnya peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 yang menjadi pedoman bagi hakim dalam mengadili kasus-kasus di mana perempuan berhadapan dengan hukum dan juga mendorong pedoman bagi kejaksaan di tahun 2021 ini untuk upaya dari jaksa sebagai penuntut gitu ya dan juga sebagai penyidik untuk bisa memahami kerentanan-kerentanan yang dihadapi oleh perempuan ketika ia sedang memperjuangkan keadilannya. Komnas Perempuan sebenarnya mendorong pihak kepolisian juga untuk membangun pedoman yang sama karena Mhm. kita tahu bahwa untuk proses hukumnya bottleneck kita ada di kepolisian. Data Komnas Perempuan pada tahun 2016 sampai 2019 menunjukkan bahwa dari total kasus kekerasan seksual, nah ini sekarang kekerasan seksual bahkan dalam perkosaan,
itu hanya sekitar 30% saja yang kemudian berhasil dibawa ke proses hukum. Mhm. Jadi ini kita jangan bicara soal pidana yang paling berat ya, tapi bahkan untuk bisa masuk ke dalam proses hukum pun merupakan sebuah perjuangan tersendiri gitu. Nah, ini yang sebetulnya harus segera kita sikapi karena kita tahu bahwa banyak sekali kasus-kasus di mana perempuan korban, khususnya korban kekerasan seksual, terutama perkosaan, itu justru disalahkan atau disudutkan, diminta untuk berdamai. Bahkan banyak yang dikawinkan dengan pelaku gitu dengan alasan untuk menyelamatkan keluarganya dan komunitasnya dari aib. Nah, karenanya selain upaya untuk memperbaiki sistem hukum, kita juga mengupayakan nih perubahan cara pandang di dalam masyarakat melalui berbagai langkah-langkah kampanye ataupun pendidikan publik, bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk juga dengan kawan-kawan media, sehingga di dalam proses pemberitaannya lebih sensitif dengan kebutuhan korban pada pelindungan, termasuk pelindungan data pribadinya, tetapi juga membantu korban memperluas akses keadilannya. Salah satu hal yang sangat penting yang seringkali kami ingatkan juga kepada teman-teman media adalah penggunaan istilah. Karena memang di Indonesia kita mengenal 3 istilah yang akan memiliki konsekuensi berbeda pada proses hukum dari korban, yaitu kata perkosaan, pencabulan, persetubuhan, dan seringkali juga menggunakan kata pelecehan. Nah, pelecehan ini tidak dikenal sebetulnya, tetapi juga seringkali ada keraguan-raguan Mhm. untuk menggunakan kata perkosaan karena dianggap itu terlalu keras ya Betul. dibandingkan dengan misalnya persetubuhan atau pencabulan gitu atau pelecehan. Tetapi sebetulnya implikasinya sangat besar bagi korban. Karena itu juga di dalam hukum pidana kita dia membedakan ancaman pidana maksimum yang bisa diperoleh oleh korban, oleh pelaku. Mhm. Nah, ini yang sebetulnya ruang-ruang memperbaiki cara pandang untuk menguatkan pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual, menjadi salah satu langkah yang penting dalam upaya kita bersama untuk meneguhkan pencegahan dan juga mendukung korban. Baik, kalau kita lihat tadi juga Bu Andi menceritakan bagaimana undang-undang TPKS ini sebenarnya masih abu-abu begitu. Kedepannya seperti apa harusnya pemerintah, kemudian lapisan masyarakat juga menghadapi permasalahan yang saat ini kalau juga dijelaskan perlindungannya kurang, edukasinya kurang. Kedepannya apa yang harus didorong dan harus kita lakukan bersama-sama untuk menuntaskan permasalahan ini, Bu Andi? Langkah pertama yang harus kita lakukan bersama adalah melawan. Pertama itu budaya menyangkal. Di kita masih sering sekali ya ketika terjadi tindak kekerasan seksual kita anggap wah itu nggak mungkin terjadi. Apalagi ketika dia dilakukan oleh tokoh-tokoh di sekeliling kita yang kita anggap memiliki perilaku yang baik atau yang ditokohkan ya karena jabatan sosialnya atau pengetahuannya atau yang lainnya. Jadi itu adalah langkah pertama untuk menyelamatkan korban. Mari kita berikan ruang bagi korban untuk menceritakan pengalamannya dan juga memberikan ruang untuk mengenali bahwa setiap relasi kuasa yang ada di dalam masyarakat itu memungkinkan seseorang yang berada di dalam posisi yang lebih rendah itu akan menjadi korban dari penyelewengan kekuasaan itu sendiri. Dalam berbagai rupanya termasuk juga kemungkinan terjadinya tindak kekerasan seksual. Kita sering lihat ya Mbak Prisil ya ketika misalnya dilakukan oleh tokoh ulama ataupun oleh para pendidik ataupun oleh seseorang di dalam masyarakat yang kita anggap baik gitu ya. Itu kan langsung banyak penolakan ya pada Betul. pengalaman korban gitu. Nah, itu sebetulnya langkah yang paling penting karena justru akan membantu korban untuk bisa memperjuangkan kasusnya. Kalau kita memang memiliki kapasitas, kita bisa membantu korban dengan juga menyediakan informasi-informasi yang diperlukan. Dari hasil survei Komnas Perempuan, lebih dari 80% korban atau lebih 80% perempuan itu tidak memiliki informasi mengenai kemana dia harus mengadukan kasusnya. Gitu. Baik, ini dia. Mereka seringkali tidak Mhm. menyimpan ya, Betul. misalnya nomor ini dan sebagainya. Jadi membantu memberikan informasi kemana bisa melakukan pengaduan itu sangat penting. Tentunya akan jauh lebih baik lagi jika bisa Baik. melakukan pendampingan gitu. Baik, ini Dan yang harapannya. terakhir Mhm. nih, saya sungguh berharap kawan di masyarakat juga membantu penguatan lembaga pengada layanan, termasuk untuk membantu dukungan sumber daya yang ada, termasuk donasi keuangan gitu ya, karena memang misalnya untuk running rumah aman dan sebagainya kan juga tetap membutuhkan pembiayaan ya.
Jadi Komnas Perempuan mengumpulkannya melalui mekanisme Pudi Perempuan. Untuk masyarakat yang tertarik, silakan saja menghubungi kami. Baik, terima kasih Ibu Andi telah hadir bersama kami, Ketua Komnas Perempuan. Selamat kembali beraktivitas. Kita harapannya memang segera ya payung hukumnya jelas dan juga perlindungan terhadap perempuan di Indonesia semakin baik. Terima kasih Bu. Sama-sama, sehat selalu. Sehat selalu. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kita akan berbincang tentang layanan pengaduan tindak pidana kekerasan seksual. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.